Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajah bil wujuh dalam rangka ngurip-urip malam bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan segala apa yang kita lakukan apabila ada kesalahan selalu diampuni oleh Allah. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, dalam ungkapan hadis dikatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Makalah yang pertama, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Di sini dalam artian seseorang itu boleh saja kaya. Kita boleh kaya, boleh menumpuk-numpukan harta, asal cara melakukannya itu dengan ilmu. Dunia ini bisa kita taklukkan hanya dengan ilmu. Ilmu yang bisa membawa kita untuk meraih kesuksesan khususnya di dunia. Dan khusus umumnya kesuksesan yang kita harapkan yaitu kekayaan. Makanya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati ila akhiri al-ayah. Seorang manusia ketika hidup di dunia itu dihiasi oleh kesenangan-kesenangan seperti terhadap wanita, kekayaan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu memang boleh. Kita boleh kaya. Bahkan kita sebagai orang muslim itu harus kaya. Karena apabila kita tidak kaya, ya nanti kita akan disepelekan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, sebagai seorang muslim itu harus kaya. Dalam artian kaya, kita harus punya jiwa kaya. Sehingga ketika kita mempunyai jiwa seorang kaya, kita tidak mudah untuk dibodohi, tidak mudah untuk difakir-fakirkan oleh orang sombong-sombong yang merasa dirinya kaya. Nah, salah satu untuk mensejahterakan, untuk mewujudkan negara ini atau daerah ini itu sebuah negara yang makmur, maka rakyatnya itu satu harus memiliki sifat dalam hati bahwa saya adalah orang kaya. Bukan Pak, saya miskin, saya harap bantuan. Itu orang-orang yang nuwun sewu,
Namun sewu itu orang-orang yang memang pesimis tentang hal keduniaan. Kita harus menunjukkan bahwa diri kita itu kaya, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan orang lain yang memang ingin menjual hak suara kita. Tetapi di situ kita ingin kaya ya menggunakan ilmu, bukan asal yang penting saya kaya. Kalau asal yang penting saya kaya itu bahaya, karena di situ kita akan menghalalkan segala cara agar kita kaya. Nah, ketika kita ingin kaya, ingin sukses, ya gunakanlah ilmu. Gunakanlah ilmu. Sekali lagi, gunakanlah ilmu apabila kita ingin kaya, ingin sukses di dunia. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka ya hendaknya dengan ilmu. Tidak hanya sebatas ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu harus dengan ilmu. Bukan hanya sebatas kita ibadah, tapi tidak punya ilmu. Bahkan dalam suatu ungkapan dikatakan, tidurnya seorang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh walaupun dia melakukan sholat selama sebanyak 1000 rakaat. Karena apa? Tidurnya orang alim itu pasti ada ilmunya. Tapi ibadahnya orang bodoh tidak sah. Masa iya sholat tanpa wudhu? Masa iya wudhu tanpa niat? Masa iya sholat telanjang? Nah, itu kan. Nah, masa iya benar sholat bagus, tapi kita tidak memikirkan tentang kewajiban kita yang lain, yaitu tentunya juga tidak punya ilmu. Dalam akhirat itu juga perlu ilmu. Masa ya mentang-mentang kita dianggap orang soleh, belajar menjadi orang soleh apun setiap hari sholat, wiridan, zikiran, tidak mementingkan, tidak memikirkan kewajiban yang lain. Apa kewajiban yang lain? Kewajiban mendidik anak istri, kewajiban mendidik anak-anak untuk selalu berbuat taat, memberi nafkah kepada keluarga. Itu juga bagian dari kewajiban yang berhubungan dengan akhirat juga. Karena apabila besok suatu ketika kita mati, terus anak kita dalam keadaan nuwun sewu tidak mempunyai apa-apa karena keberadaan kita yang tidak mau apa-apa, hanya sebatas ingin ibadah, ya kita yang nanti dituntut oleh keadilan Allah. Nah, maka ingin akhirat sukses, ingin akhirat itu tercapai, ya gunakanlah ilmu. Tidak hanya gembur-gembur, ayo kita Islam sempurna, ayo kita Islam yang kafah, ikuti aturan Nabi dan seterusnya. Bagus, kita wajib untuk mengikuti aturan apa yang dibawa oleh Nabi, tapi perlu ilmu. Kita menjalankan apa yang menjadi syariat Nabi, kita harus punya ilmunya. Tidak hanya sebatas ikut syariat tapi tidak punya ilmu. Nah, itu. Terus apabila ingin menghendaki keduanya, ingin menghendaki dunianya baik, akhiratnya baik, juga dengan ilmu. Ketika menghendaki keduanya baik, dunia bagus, ilmunya, akhiratnya juga bagus, ya harus dengan ilmu. Karena dalam suatu riwayat, ibadah tanpa ilmu, ya ibadahnya ditolak, tidak sah. Ibadah tanpa ilmu itu
tidak sah. Seseorang kepengen kaya tapi tidak punya ilmu, tidak punya caranya bagaimana bisa kaya, ya hanya isinya kita hanya mengharap semoga kita nanti kaya, tapi tanpa usaha. Kita kaya nanti suatu saat ada masanya kita akan kaya. Ya, dari mana kita bisa kaya tanpa bekerja? Tanpa kerja, tanpa ilmu juga nanti tidak bisa meningkatkan taraf kekayaan kita. Ya, perlu ilmu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, dalam hal menjalani sebuah kehidupan, entah itu menjalankan kehidupan duniawi ataupun ukhrawi, kita harus mengedepankan ilmu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.